Selamat sore, selengkapnya pada Seragiti News hari ini Senin 19 Januari 2026 bersama saya Siti Aisyah. Kini kita ikuti informasi yang pertama. Kami awali Seragiti News dengan informasi seputar banjirop. Banjirop atau air pasang laut melanda kota Pontianak. Banjir kali ini lebih tinggi dan mengakibatkan pemukiman warga tergenang banjir serta mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet dan banyak kendaraan yang mogok. Banjirop atau air pasang laut melanda kota Pontianak. Banjir kali ini lebih tinggi dan mengakibatkan pemukiman warga tergenang banjir serta mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet dan banyak kendaraan yang mogok. Banjirop yang terjadi di kota Pontianak akibat pasang air laut sangat tinggi dibandingkan beberapa hari lalu. Bahkan beberapa ruas jalan di kota Pontianak seperti di Jalan Tanjung Pura, depan Ramayana, Jalan Gajah Mada, serta Jalan Penjara depan Rumah Sakit Antonius relatif tinggi. Selain mengakibatkan arus lalu lintas terhambat, kondisi banjirop ini juga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang kebetulan melintas menjadi mogok. Pantauan di lapangan, banjir juga mengakibatkan aktivitas belanja di Pasar Sudirman, Pasar Kapuas Besar juga terganggu karena beberapa kawasan terendam air. Sementara itu, pemukiman warga di kota Pontianak serta di pinggiran Sungai Kapuas, Jeruju, Sungai Jawi, Tanjung Raya, dan Imam Bonjol juga mengalami banjir, dan tingginya pasang air laut mengakibatkan rumah warga terendam. Namun, anak-anak malari yang gembira bermain air walaupun rumah mereka terendam banjir seperti layaknya berenang gratis. Beberapa warga mengungkapkan banjir kali ini sangat tinggi dan seperti tahun 2010 lalu. Imigrasi kelas 2 TPI Entikong sudah tunda 165 warga negara Indonesia ke Kamboja diduga kuat CPMI non-prosedural. Cegah TPPO Imigrasi perkuat pemeriksaan dokumen di PLBN Entikong. Imigrasi kelas 2 TPI Entikong sudah tunda 165 warga negara Indonesia ke Kamboja. Diduga kuat CPMI non-prosedural, cegah TPPO Imigrasi perkuat pemeriksaan dokumen di PLBN Entikong. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Entikong memaksimalkan pemeriksaan di pintu keberangkatan pos lintas barat negara Entikong. Asisten Supervisor Kanim kelas 2 TPI Entikong, Tan Wafi menegaskan imigrasi serius menyikapi tindak pidana perdagangan orang TPPO. Berdasarkan data dari Januari hingga Desember 2025, sudah 165 warga negara Indonesia yang berniat kerja di luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen semestinya. Disampaikan Tan Wafi, sebagian besar tujuan ke Sarawak dan ada juga yang tujuan ke Kamboja serta Myanmar. Diakui ASE Supervisor Kanim kelas 2 TPI Entikong, Tan Wafi banyak modus yang digunakan untuk mengirim CPMI secara non-prosedural. Karena itu, pintu resmi khususnya PLBN Entikong meningkatkan pemeriksaan dokumen. Jika ada kecurigaan yang bersangkutan CPMI, maka akan dilakukan penolakan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Asisten Supervisor Kanim kelas 2 TPI Entikong, Tan Wafi menyampaikan ketat pemeriksaan di PLBN jalur tidak resmi menjadi pilihan CPMI untuk ke Malaysia. Imigrasi bersama instansi terkait juga perkuat pengamanan di jalur tradisional. Asisten Supervisor Kanim kelas 2 TPI Entikong, Tan Wafi menyampaikan ketat pemeriksaan di PLBN jalur tidak resmi menjadi pilihan CPMI untuk ke Malaysia. Imigrasi bersama instansi terkait juga perkuat pengamanan di luar tradisional. Kabar aktual lainnya masih akan kami hadirkan, di antaranya Tanjung Api selain kawasan konservasi juga untuk tujuan wisata. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tanjung Api, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, selain sebagai kawasan konservasi juga diperuntukkan tujuan wisata alam dan edukasi. Para pengelola kawasan masih secara swadaya untuk terus melaksanakan upaya penyelamatan satu sisi. Perhatian ekonomi juga penting diperhatikan pada sisi yang lain. Tanjung Api, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, selain sebagai kawasan konservasi juga diperuntukkan tujuan wisata alam dan edukasi.
Para pengelola kawasan masih secara swadaya untuk terus melaksanakan upaya penyelamatan satu sisi. Perhatian ekonomi juga penting diperhatikan pada sisi yang lain. Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri, menanggapi aspirasi para pengelola atau anggota Pokmaswap, Kembau Borneo maupun Pokdariwis Tanjung Api. Mereka meminta adanya pengaturan yang lebih longgar terhadap giat penyelamatan satu sisi. Pada sisi yang lain juga perlu tambahan penghasilan selain untuk biaya operasional. Sejatinya kawasan konservasi alam tidak bisa untuk wisata umum. Namun karena para penjaga juga dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, perlu perhatian untuk kesejahteraan mereka. Terkait hal ini, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Al-Qadri, mengatakan perlunya sinergi bersama semua pihak terkait dalam upaya mencarikan solusi, menetapkan regulasi sebagai payung hukum terhadap kegiatan wisata dan ekonomi. Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Al-Qadri, menambahkan pihaknya tidak secara langsung berwenang dalam upaya merespon aspirasi terkait masalah pengelolaan, karena terdapat komisi yang berwenang. Karenanya mesti duduk satu meja mencarikan solusi bersama demi upaya penyelamatan lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan para petugasnya. IAIN Pontianak terus melakukan penataan infrastruktur kampus, salah satunya melalui perobohan gedung lama Fakultas Syariah yang kini telah selesai dilaksanakan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi bekas gedung tersebut, kami akan bergabung dengan reporter kami, Ismail, yang sudah berada di lapangan. Berikut laporan selengkapnya. Baik, di belakang saya tampak area yang dulunya merupakan gedung perkuliahan di IAIN Pontianak. Sekarang telah rata dengan tanah dan hanya tersisa material-material bangunan saja. Proses perobohan gedung ini berjalan beberapa waktu lalu dan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak kampus. Menurut keterangan IAIN Pontianak, perobohan gedung lama ini dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai dan juga guna untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IAIN Pontianak di masa yang akan datang. Saat ini aktivitas di sekitar kampus berjalan dengan normal meskipun pihak kampus mengimbau kepada mahasiswa dan yang lainnya agar tetap waspada karena masih tersisa bekas-bekas reruntuhan yang dapat membahayakan pihak kampus dan pihak lainnya. Perubahan gedung lama Fakultas Syariah ini menjadi bagian komitmen IAIN Pontianak dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan lebih modern. Saya Ismail melaporkan dari IAIN Pontianak, kembali ke studio. Informasi tadi mengakhiri Seragiti News. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan saya Siti Aisyah, sampai jumpa.